Sahabat Belia Tanisip, pada video kali ini saya akan membahas tentang unsur intrinsik yang ada pada dongeng Bocah Pengembala dan Serigala. Baik, sebelum saya lanjut, jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Cerita Bocah Pengembala dan Serigala. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang penggembala di suatu desa. Setiap hari, ia bertugas mengembala domba-domba milik tuannya di dekat hutan. Karena terus melakukan kegiatan yang sama, ia pun merasa bosan. Suatu hari, terbersit di pikirannya untuk mengerjai orang-orang di desa sebagai hiburan. Ia pun berlari menuju desa sambil berteriak ketakutan, "Ada serigala! Ada serigala!" Sesuai dugaannya, masyarakat setempat berlari menuju tepi hutan untuk mengusir serigala tersebut. Tapi, sesampainya di sana, tak ada serigala sama sekali. Yang ada malah sosok si anak pengembala yang tertawa terbahak-bahak. Sadarlah mereka kalau sudah tertipu. Beberapa hari kemudian, anak itu kembali berteriak minta pertolongan. Lagi-lagi, penduduk desa berlari ke tepi hutan. Namun mereka ternyata tertipu untuk kedua kalinya. Mereka pun pulang dengan tersungut-sungut. Suatu hari menjelang sore, tiba-tiba saja serigala sungguhan muncul dari dalam hutan. Si anak pun berteriak ketakutan minta bantuan. Namun kali ini penduduk desa tak mau percaya kepadanya. Serigala itu pun dengan leluasa membunuh dan menyantap domba-domba yang ada di sana. Sementara anak itu hanya bisa melihat dari kejauhan dan bingung, memikirkan apa yang ia katakan kepada sang tuan. Sekian dongeng tentang Bocah Pengembala dan Serigala. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam dongeng tersebut. Baik, tema pada dongeng Sang Pengembala dan Serigala ini yaitu tentang kebohongan, di mana sang penggembala membohongi masyarakat desa seperti itu. Tokohnya yang ada dalam dongeng ini yaitu ada sang pengembala, warga kampung, dan serigala serta domba-domba seperti itu. Latar di dalam cerita ini yaitu ada di tepi hutan, di dalam hutan yang sunyi dan gelap, serta latar waktunya itu pada siang hari. Watak tokoh pada dongeng ini yaitu sang anak. Sang anak watak tokohnya itu seorang pembohong, seorang pembohong, sedangkan masyarakat kampung yang ingin menolong si anak itu adalah baik hati karena mereka ingin menolong sang pengembala, seperti itu. Alur yang digunakan dalam dongeng ini yaitu alur maju, di mana dikisahkan bahwa sang anak ini merasa bosan karena setiap hari melakukan kegiatan mengembala domba-dombanya, sehingga terbesit di pikirannya untuk mengerjai warga kampung atau warga desa. Sudut pandang yang digunakan dalam dongeng ini yaitu sudut pandang orang ketiga, di mana mereka menggunakan kata mereka dan dia. Baik. Yang terakhir yaitu ada amanat. Apa sih amanat dalam dongeng ini? Baik, jadi amanat yang dalam novel ini yaitu jangan suka berbohong, karena apabila kita sudah satu kali melakukan kebohongan, maka orang lain tidak akan percaya lagi dengan kita. Maka dari itu, jauhkanlah sikap berbohong seperti itu. Baik, sekian unsur-unsur intrinsik yang dapat saya bahas dalam dongeng Sang Pengembala dan Serigala. Kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.